Assalamualaikum, kembali lagi bersama gua Ezan di PS Podcast Sensasi. Di sini ada 2 orang dari Pandawara Group yang sudah gua datengin untuk membahas tentang limbah-limbah nih. Coba perkenalin diri lu. Kenalin pertama diri gua, kenalin nama gua Garcia. Sama dari Pandawara Group. Kenalin nama gua Steve. Kebetulan gua anggota sekaligus pendiri Pandawara. Namanya sangat gua negeri banget. Kebetulan gua aslinya Malaysia, dari Malaysia. Jadi disclaimer dulu ya. Jadi yang biasa kalian lihat kan di Pandawara Group. Kalau kalian di TikTok kan kalian lihatnya biasanya ini kan apa? Pandawara Group cuman nyuruh semua doang, bersih sampah, limbah dan lain-lain. Nah, sebenarnya kita di balik itu juga melakukan riset, penelitian dan belajar juga di perguruan tinggi di dalam negeri dan luar negeri. Jadi kita berdua ini insya Allah punya banyak ilmu lah tentang limbah ini. Oke guys, kita mulai bertanya saja ya. Ada pertanyaan dari Sugiono. Proses apa yang berlimbah itu dari mana sih sebenarnya? Woi. Ya lanjut. Berlimbah itu dari mana? asalnya berlimbah tuh asalnya dari barang-barang bekas yang udah pakai tuh jadi chargeran yang udah kita jadi sampah-sampah bekas dibuangkan. Terus bisa juga bekas apa ya, Kondom, mana kondom? jarang sih ya, medis juga untuk rokok juga limbah sih sebenarnya, penggunaannya juga limbah. Kalau sekarang itu limbahnya yang rendah. Jadi tolong Tapi yang paling banyak ditemuin gitu dari sungai-sungai kan sering nyemplung gitu kan, limbah itu paling banyak apa? Kebetulan gua jarang nyemplung sih, kan gua sejauh itu pas gua nyemplung di mana ya? Di Kali Ciliwung. Nah, itu gua nemuin jimat. Banyak kan jimatnya ada yang punya cincin dari batu-batu. Terus kan udah limbah nih, misalkan udah ditemuin gitu kan. Terus lu tuh limbah itu mau diapain? Selanjutnya prosesnya gimana ya? Nah, kalau yang pasti kan yang jelas limbah harus diapain, yang jelas tidak ulang. Nah, kalau dibilang ulang lagi gimana? Sebentar. Jadi untuk kalau sudah ulang yang emang udah teruji secara internasional ya, yang udah diuji pada beberapa sampah lingkungan. Jadi bukan sampah lingkungan doang. Itu ada namanya pirolisis. Apa itu kan lu? Belum. Makanya ada. Tapi jangan percaya kira semua isinya. Jadi ini gua jelasin ya. Pirolisis itu namanya adalah proses dekomposisi dengan suhu tinggi pada kondisi tanpa oksigen atau yang disebut dengan anaerob. Jadi sampah dari hasil tumbuhan itu dikomposisi dengan suhu yang sangat tinggi tanpa oksigen sama sekali atau anaerob. Nah, apa ini bakal diubah menjadi ada yang terjadi arang, gas seperti metana ataupun bahan organik. Nah, dari bahan organik kita bisa pakai buat bahan bakar juga seperti bahan bakar industri dan mungkin bisa berkendara ya. Jadi keuntungan dari bahan bakar ini juga itu sangat sedikit kandungan sulfurnya. Jadi sangat minim terjadinya pencemaran udara dari bahan bakar ini gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Contoh bioteknologi untuk mengurangi limbah apa yang bre? Sekarang ini yang lagi masif buat proses itu ada yang namanya biodegradasi plastik. Kita semua tahu lah di Indonesia tuh limbah plastik itu udah banyak banget, sulit hilangan kan. Lagi tiap kita jajan juga kan makanya plastik tuh.
Nah, jadi dehidrasi plastik ini tuh bikin yang tadinya plastik yang bisa diurai, ini jadi bisa diurai sama jamur-jamur. Nanti pas udah ini Itu pakai jamur itu. ya Plastik gimana plastik? plastik. Namanya biodegadasi plastik. maksudnya lebih mudah di pengerjaan lingkungan. Jadi biasanya kan kalau plastik kayak misalnya kalau kalau buang sampah langsung di tanah bisa untuk menghilangkan bisa lebih dari 100 tahun lah. Nah kalau plastik biodegradable ini bisa paling 100 tahun aja. Gitu. Ini juga sekarang udah komersial lah, udah bisa dipakai. Terus sebenarnya buat mengatasi limbah ini kan juga kan dari pemerintah. Contohnya kalau di Jabodetabek juga kota besar tuh biasanya udah ada lah tangga yang melarang plastik sekali pakai. Biasanya tuh kalau di Jabodetabek juga ada lagi yang apa? Ada plastik itu ya. Beli kan. Jadi kalau terus ada juga nih kemarin gue lihat ada tapi dia anak kimia dia tuh bikin bungkus ini dari plastik itu bisa larut di Itu bisa direbus. iya Larut. jadi lo ini lo rebus dia tinggal gosokin aja itu nanti plastiknya langsung larut kalau lo kopi Itu aman itu. aman sih karena rasanya juga katanya sama aja terus nggak ada jadi apa Mau ke sana buat wardrobe harus kayak gitu ya. Jadi plastik biodegradable. Mungkin cukup sekian podcast kali ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ngemot Dia